Dan langsung saja kita akan membahas dan mengupas lebih dalam lagi bagaimana prediksi laga yang akan berlangsung pada malam nanti, tepatnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, bersama dengan pengamat sepak bola Firzi Idris yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Halo Bung Firzi, apa kabar? Ya, halo, selamat malam dari Pakansari Stadion. Baik, Bung Firzi, langsung saja. Dari kemenangan melawan Kamboja dan Timor Leste yang sudah terjadi ya, Anda melihat dengan materi pemain yang ada saat ini cukup optimis nggak akan mengulang kesuksesan yang sudah terjadi dari dua laga sebelumnya? Dan bagaimana prediksi Anda terkait dengan strategi yang akan diterapkan John Herdman melawan Vietnam? Ya, tadi CG-nya benar ya, bahwa ini adalah ujian terberat yang akan dialami oleh pelatih John sepanjang dia menangani timnas Indonesia. Dia telah melatih di 2 laga FIFA Matchday, terus kemudian di kemudian di Piala AFF ini 2 laga awal, tapi 2 laga awal kita menghadapi tim-tim termudah secara ranking FIFA di grup. Dan sekarang benar adalah ujian sesungguhnya bahwa kita akan menghadapi sang juara bertahan, tim yang mengalahkan kita di Piala AFF terakhir 2024, dan juga tim yang sedang menanjak lagi di sepak bola dunia dengan bantuan pemain-pemain naturalisasi mereka ya, asal Brazil yang kini mengisi lini dari lini kiper sampai lini depan. Ini tentu ancaman, dan para pemain juga pasti harus sadar mereka harus meningkatkan diri dari mungkin babak pertama melawan Timor Leste yang bisa kita katakan ya secara fair bahwa itu mungkin 45 menit terburuk sepanjang era Coach John Herdman. Tapi para pemain juga mungkin melakukan itu karena mereka banyak melakukan rotasi. 6 pemain diganti dari laga lawan Kamboja untuk menjadi starter lawan Timor Leste, dan sekarang mungkin nanti akan line up, kita lihat apakah akan ada rotasi lagi di mana pemain-pemain utama akan kembali turun, tapi kedalaman skuad akan diuji, ketangguhan, kekompakan pemain terutama setelah menempuh 20 jam perjalanan seperti yang Coach John sampaikan di press conference kemarin, sangat menyerap tenaga mereka, tapi mereka tetap akan memberikan 110% demi skuad Garuda dan demi Merah Putih. Seperti itu, Mbak. Baik, nah kemudian untuk duet yang akan dimainkan, apakah Anda melihat Herdman ini akan kembali memaksimalkan duet Tom Hai dan juga Mitchell Baker nih dengan umpan-umpan panjangnya? Iya, Tom Hai pasti akan menjadi seorang pemain yang jadi andalan. Kemarin di press conference saya juga bertanya soal peran Tom Hai di tim ini dan kebugaran dia dalam menghadapi pertandingan, karena dia telah bermain 90 menit 2 kali beruntun untuk pertama kalinya bagi timnas Indonesia. Tapi peran dia sangat luar biasa di tim ini dengan gol fantastis yang tadi kita lihat, free kick-nya dengan asis-asisnya, hat-trick asis lawan Kamboja sangat luar biasa sekali. Tapi tentu saja kita harus realistis juga dengan kondisi para pemain ya, tidak bisa terlalu diforsir, dan disinilah seperti yang Coach John juga sampaikan di press conference kemarin bahwa para pemain yang lain juga harus bisa step up, juga para pemain juga harus bisa untuk menjadikan mereka sebagai option apabila laga buntu seperti kemarin lawan Timor Leste, pemain-pemain yang turun dari bangku cadangan menjadi pemecah kebuntuan. Dan di sinilah kita akan lihat kedalaman skuad kita apakah sudah mumpuni atau belum. Tapi yang pasti para pemain inti harus dituntut untuk bermain bagus sejak menit pertama lawan Vietnam. Jangan lengah sedikit pun karena lawan yang dihadapi bukan sembarang. Seperti itu. Baik, nah di sisi lain kita juga melihat ya bahwa Vietnam ini kan memiliki 5 pemain naturalisasi baru ya, secara fisik dan juga postur jauh berbeda dari skuad lokal mereka. Nah, Anda melihat ini menjadi tantangan tersendiri untuk laga nanti malam? Bagaimana? Ya, kemarin dari para rekan media yang meliput sesi latihan timnas Vietnam ya di Pakansari memang melihat dari jarak dekat bahwa para pemain ini fisiknya memang besar-besar ya. Tapi hal itu kita juga tidak perlu takut lagi, karena sejak kehadiran teman-teman yang tadinya bermain di luar negeri, di diaspora, kita juga secara fisik kita juga meningkat. Dan ini akan menjadi duel yang sangat menarik karena kita tahu dari tahun ke tahun pertempuran kita lawan Vietnam selalu ganas, selalu terengginas, selalu panas di dalam lapangan dengan berbagai pelanggaran bertebaran dan mungkin dengan berbagai intrik yang mereka coba mainkan. Dan disinilah para pemain tidak boleh terpancing. Para pemain tidak boleh terpancing oleh permainan Vietnam, karena akan menjadi sangat kerugian apabila mungkin ada pemain yang menerima kartu atau bahkan harus menjalani skorsing, karena tergantung dari hasil ini. Kalau nanti kita tidak bisa menang 2 jam dari sekarang,
kita harus menorehkan poin sempurna di Singapura. Singapura yang bisa menahan Vietnam 0-0. Dan ini yang harus jadi perhatian para pemain agar ingat bahwa ini competition football dan masih setelah ini masih ada pertandingan lainnya yang harus dimainkan. Seperti itu. Baik, terakhir Bung Firzi, karena ini laga hidup mati. Bagaimana Anda melihat nantinya yang harus diperhatikan oleh timnas dan juga apa kekuatan Vietnam yang harus diwaspadai? Silakan. Ya, kalau berkaca dari pertandingan mereka melawan Singapura, mungkin mereka tidak terlalu menunjukkan tensi yang tinggi di pertandingan itu. Tapi saya yakin ini akan berubah 180 derajat apabila menghadapi Indonesia. Mereka punya motivasi lebih setiap kali bermain lawan Indonesia. Suatu rivalitas yang mungkin terbentuk juga dari ketika Park Hang-seo dan Shin Tae-yong melatih timnas Vietnam masing-masing dan timnas Indonesia ya, dua pelatih Korea Selatan. Sejak itu duel antara kita selalu diwarnai oleh pertempuran sengit di dalam lapangan, dan ini yang mungkin akan menjadi pembeda di laga nanti juga. Tapi juga penting bagaimana mengontrol pertandingan dalam transisi, karena kedua tim bermain bagus dalam transisi. Dan ini yang harus diwaspadai oleh satu sama lain. Transisi dan bermain lebar lapangan. Karena kita punya kekuatan di lebar lapangan. Dan begitu juga oleh Vietnam di laga nanti. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bung Firzi untuk analisa yang dibagikan. Kita nantikan bagaimana laga nanti malam ya. Akan tersaji besar harapan. Kemenangan pasti harus bisa kita tempuh pada malam hari ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya.